Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTK Official, kali ini kita akan coba membahas kembali tentang seputar Palestina dan krisis di Gaza. Bersama saya Junedi Abu Hazim dan bersama kita seperti biasa sudah bergabung guru kita Ustadz Rozi Tuan Kukayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Azim. Ya, ini Ustadz, seperti biasa kita ajukan beberapa pertanyaan seputar topik kita kali ini. Yang pertama Ustadz, baru-baru ini kita membaca berita bahwa Dewan Keamanan PBB menyetujui gencatan senjata di Gaza selama sisa Ramadan kali ini. Apakah itu efektif Ustadz untuk menyelesaikan konflik di Gaza atau Palestina ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa setelah resolusi itu dikeluarkan, justru malah pembantaian genosida terus berlangsung di Gaza sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa resolusi itu mandul saja. Nah, kalau kita tarik jauh ke belakang bahwa sudah puluhan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mencoba menghentikan agresi Israel di Gaza, tapi tidak pernah efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, makanya adalah sebuah keanehan ketika umat Islam, para politisinya, para pemimpinnya masih berharap kepada PBB untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Oh ya baik. Kalau kita lihat jauh ke belakang, Ustaz, kenapa pembantaian atau genosida ini terus berlangsung? Bahkan ini tidak sejak 7 Oktober ya. Ini sudah sejak lama, bahkan sejak tahun 2005 ini terus terjadi hingga hari ini, Ustaz. Sebenarnya ini tidak terlepas dari pengkhianatan dilakukan oleh penguasa-penguasa yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya yang berada di sekitaran Palestina, jalur Gaza. Mereka lah yang kemudian memberikan jalan kepada orang kafir, kepada para penjajah, Zionis, didukung oleh tuannya Amerika untuk terus kemudian membantai, membunuh, dan mengeksploitasi saudara kita, kaum muslimin yang ada di sana. Dan mereka sampai hari ini terus-menerus melakukan hubungan baik, normalisasi dengan Israel, baik baru maupun lama. Bahkan kita bisa saksikan sampai hari ini, misalnya di Turki, itu masih terus-menerus melakukan hubungan perdagangan dengan Israel. Lebih dari 700 kapal dari Turki itu masih terus bertolak ke Israel dalam rangka untuk melakukan aktivitas perdagangan dari sejak Oktober lalu sampai Januari hari ini. Ini membuktikan bahwa ada pengkhianatan yang begitu nyata yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang ada di negeri kaum muslimin, sehingga kemudian aktivitas penjajahan itu sampai hari ini terus berlangsung. Inilah sesuatu yang sangat memilukan dan memalukan yang dipertontonkan oleh mereka saat ini. Oh ya baik, Ustaz. Kalau kita mau lihat lebih jauh, Ustaz, apa sebenarnya di balik semua ini? Apa tujuan yang mereka sedang rancang terhadap Gaza atau Palestina? Di balik tadi saya bilang ya ada pengkhianatan para penguasa muslim, ada Amerika di belakangnya dan seolah mereka semua ini membiarkan pembantaian ini terjadi. Apa grand design mereka, Ustaz? Jadi kalau kita mengutip kepada analisis dari pakar politik internasional Syekh Abu Rosta, beliau menjelaskan bahwa di antara sekian rencana yang telah mereka rancang, yang paling rajin, yang paling mungkin mereka laksanakan itu adalah bagaimana Israel mempunyai kebebasan melakukan tindakan militer dan keamanan di seluruh jalur Gaza tanpa batas waktu, sambil kemudian mereka membangun sabuk keamanan dalam jalur Gaza tersebut di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki tahun 1948. Di sisi lain, bahwa Israel diberikan satu kedaulatan keamanan yang penuh. Artinya Israel bisa melucuti senjata dari jalur Gaza dan melucuti seluruh kemampuan militer yang ada di sana. Sungguh mengerikan apa yang sedang mereka rancang, dan ini sebagai satu yang dikatakan sebagai racun yang sangat mematikan bagi kaum muslimin yang ada di sana. Ini yang menjadi tanggung jawab besar kita hari ini. Iya baik, Ustaz. Sudah jelas ya begitu masifnya, begitu mengerikannya rencana-rencana mereka itu, Ustaz. Apa sebenarnya ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin hari ini? Para pendakwahnya, para ulamanya, atau para penguasanya hari ini, Ustaz, yang seharusnya untuk agar situasi ini tidak terjadi yang kita khawatirkan tadi. Ya, seharusnya kaum muslimin harus melakukan apa yang telah dipandukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwa ini adalah pendudukan, ini adalah penjajahan, ini adalah agresi. Maka bahasa yang harus kita berikan kepada mereka adalah bahasa perang, bukan bahasa gencatan senjata, bukan bahasa damai.
Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 191 Allah menegaskan kalimat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Jadi perangilah mereka di mana saja kalian menemui mereka dan usirlah mereka di mana saja mereka telah mengusir kalian. Dan lebih jauh di dalam ayat berikutnya, ayat ini tidak berdiri sendiri. Allah kemudian memberikan panduan bagaimana cara memerangi mereka, bagaimana cara mengusir mereka. Allah lanjutkan dengan kalimat faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jadi ketika mereka itu menyerang kalian, maka seranglah mereka dengan kekuatan yang seimbang dengan kekuatan yang mereka keluarkan untuk menyerang kalian. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, mengirim tentara terbaik dari si jumlah, dari si kualitasnya, dengan logistik terbaik, dengan kekuatan tempur terbaik, untuk kemudian mengusir penjajah dari sana, untuk kemudian mengembalikan kedaulatan kaum muslimin di sana dan menjaga kemuliaan kehormatan tanah dan darah kaum muslimin di sana. Inilah tindakan yang nyata, efektif yang harus dilakukan saat ini, di samping kemudian juga tetap mempertimbangkan dan mengirimkan segala hal yang dibutuhkan dalam kondisi yang sifatnya jangka pendek, baik itu obat-obatan, makanan, pakaian, dan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan daruri masyarakat di sana. Masya Allah. Tapi gini Ustaz, itu jika seruan-seruan seperti tadi pengiriman tentara oleh para pemimpin dunia Islam, ya para penguasa Arab hari ini khususnya, itu tidak mereka lakukan, ya, karena kita melihat hari ini justru mereka sebaliknya sibuk untuk melakukan hubungan normalisasi dengan Israel, alih-alih mereka ingin mengirimkan tentara jihad ke situ. Nah, apalagi tindakan umat ini, Ustaz? Kalau penguasa-penguasa itu tidak bisa diharapkan, kemana kita berharap gitu? Betul, memang hari ini penguasa-penguasa yang ada hari ini adalah para pengkhianat yang telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan umat Islam. Yang di dalam bahasa hadis itu disebut dengan penguasa Rawaibidah. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebut dengan mulkan jabbariatan, para penguasa yang diktator. Nah, oleh karena itu kemudian umat Islam harus berharap kepada kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi setelah keberadaan dari penguasa diktator itu, karena bagaimanapun akan datang waktunya di mana penguasa diktator itu akan dicabut kekuasaannya oleh Allah, dan kemudian akan datang penguasa yang sesuai khilafah, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, akan datang kekhilafan sesuai dengan manhaj kenabian. Inilah yang seharusnya hari ini menjadi agenda bersama, kemudian bersatu dalam satu kepemimpinan, sehingga dengan kepemimpinan itu yang bernama al-khilafah, dengan seorang yang amanah yang bernama khalifah, itulah yang akan mengemandoi seluruh kekuatan kaum muslimin, baik itu tentaranya, logistiknya, segala kekuatan tempurnya, untuk kemudian meminta pertanggungjawaban kepada para penjajah, kepada para musuh, terus juga kemudian menjadi pelindung kemuliaan kehormatan dari darah tanah kaum muslimin. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian, kesadaran, dan menjadi opini umum yang harus ada di tengah umat Islam saat ini. Baik, Masya Allah, Ustaz, ya, cukup jelas dan jernih ya solusi yang Ustaz sampaikan. Ya, bagaimana umat Islam harus bersikap. Bahwa mereka sudah cukuplah, sudah untuk tidak berharap kepada PBB, ya, kepada pemimpin-pemimpin dunia Islam yang hari ini justru mereka berkhianat. Dan kita hanya berharap kepada kekuatan umat Islam sendiri, yaitu tegaknya syariat Islam dalam naungan khilafah Rasyidah. Khalifah lah nanti akan memimpin jihad untuk membebaskan Palestina. Gitu Ustaz, ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas waktunya dan atas pencerahannya. Baik, sampai jumpa pemirsa MTK Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.